Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi Ibu Ayu. Pagi. Udah lama tadi Ibu menunggu? Lumayan, Bapak kemana tadi? Oh, saya baru keluar dari ruang kelas Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bapak sehat? Sehat Ibu. Teringatnya 2 hari yang lewat Ibu mencet saya. Kira-kira ada perlu apa Ibu? Saya mau minta tolong sama Bapak. Maka saya berharap Bapak bantu permasalahan saya. Oh, memangnya Ibu ada masalah apa? Masalah di kelas, Pak. Jadi saya lihat anak-anak itu tidak semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Seperti ini seru sekali. Kendala yang Ibu hadapi apa di dalam proses kegiatan pembelajaran ini? Itu tadi, Pak. Jadi saya memberi pembelajaran sesuai dengan topik materi yang saya ajarkan. Tapi hanya sebagian kecil siswa yang menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi pencapaian tujuan pembelajaran itu kecil gitu. Oh begitu ya. Masing-masing. Oke. Baik. Jadi yang mau saya lakukan untuk membantu Ibu ini mengapain? Saya berharap rencana saya mau Bapak observasi biar nanti saya lakukan refleksi agar bisa ada perbaikan untuk proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, berarti Ibu meminta saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Iya. Oke, baik kalau begitu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran nanti di dalam kelas yang hendak Ibu capai seperti apa? Insya Allah kalau untuk pertemuan pertama saya rasa cukup ya Pak, yaitu 2 tujuan aja tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak bisa membedakan antara getaran dengan gelombang. Lalu kemudian anak-anak bisa membedakan periode dengan frekuensi. Saja Pak. Ada 2 tujuan pembelajaran. Iya. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai, tentu Ibu memiliki strategi pembelajaran yang harus dilakukan di dalam kelas. Strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Jadi kalau seperti yang saya baca ya Pak, ternyata kan kenapa tidak tercapai tujuan pembelajaran yang saya buat? Karena ternyata pembelajaran saya itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan semua murid, hanya sebagian kecil murid. Karena kan murid memiliki perbedaan dari segi gaya belajar, minat dan bakatnya. Gitu. Maka strategi yang ingin saya coba adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa upaya yang harus Ibu persiapkan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar? Jadi di awal saya harus tahu dulu ya Pak gaya belajar murid-murid kita. Jadi akan dibuatlah asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar atau minat dan bakat siswa tadi. Jadi nanti prosesnya saya akan memberikan proses pembelajaran itu dengan beragam media aja, jadi bisa mencakup kebutuhan semua. Baik, kalau begitu Ibu, jadi ketika saya nanti masuk ke ruang belajar Ibu, Ibu maunya area kompetensi yang mau saya observasi, yang hendak Ibu kembangkan di mana? Untuk tahap awal ini saya akan cari tahu
tahu tentang gaya belajar yang 3 itu dulu ya Pak, yaitu yang visual, auditorial, dan kinestetik. Ya, berarti kompetensi yang harus dikembangkan itu adalah Pengelolaan kelas. pengelolaan kelas. Ya, bagaimana mengelola kelas itu, baik itu mungkin mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, Nah, begitu? murid masing-masing. Begitu maksud itu ya? Iya Pak. Oke, baik. Ibu kira-kira kapan ini rencananya mau dilakukan observasi? Kalau bisa secepatnya lebih baik ya kan Pak. Jadi besok Bapak ada waktu. Kalau besok di pelajaran jam keberapa? Les ketiga Pak. Les ketiga. Oke, kalau saya perhatikan jadwal saya, sepertinya saya di les ketiga juga kosong. Sangat-sangat cocok ini ketemu ini jadwalnya ini. Jadi bagaimana persiapan bahan-bahan ibu untuk besok untuk observasi? Apakah sudah ready, siap semua? Sebagian sudah Pak, nanti akan saya persiapkan kembali. Oh, begitu ya. Oke, baiklah Bu. Jadi sampai jumpa kita besok di kelas 1 Pak. 81 ya, di les ketiga. Les ketiga insya Allah. Oke, baik. Begitu nanti kita akan konfirmasi lagi untuk kesiapan kunjungan di dalam kelas. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Pak. Iya. Oke. Dulu. Iya, Pak. Sampai jumpa besok. Saya tunggu ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum. Sudah lama nunggu. Ibu terlambat sedikit ya. Ya, siapkan ketua kelas. Siap, gerak. Pada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut nama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Satu. Tik cantik. Ganteng-ganteng. Pintar-pintar. Amin. Oke. Anak-anak ibu, siapa yang nggak hadir hari ini? Asyifa sakit ya? Hah? Nggak ada keterangan. Oh, nanti tolong dicari kabarnya ya, tanya. Ini yang Kristen latihan untuk Natal ya? Ya sudah, nanti informasi pembelajaran hari ini kasih tahu sama kawannya, Nak. Oke. Anak-anak, kita mau melanjutkan materi yang kemarin, tapi dengan topik yang berbeda. Kita masuk bab baru ya. Kemarin kita udah belajar apa aja? Coba Kori. Iya. Iya, apa Kak? Bidang miring. Terima kasih Kori sama Erja. Tepuk tangan buat mereka berdua. Nah, hari ini siapa yang tahu kita mau belajar tentang apa? Angkat tangannya. Ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Ayo. Ada tali. Ada yang tahu? Belajar apa? Apa Kak? Kuat Tasya? Tidak apa-apa kalau salah Luna. Apa namanya? Gelombang. Yang lain selain gelombang mau tahu tentang apa hari ini? Getaran. Bagus Hadi dan Tasya. Terima kasih. Oh, tepuk tangan lagi. Ibu mau sebelum kita mulai, kita ambil dulu ya informasi tentang gaya belajar kamu. Masih ingat ada berapa gaya belajar? Ada 2, ada 3. Iya, apa saja? Nah, nggak apa-apa. Nanti kita tahu dari yang akan kita isi. Kemarin dari Ibu suruh bawa HP, silakan keluarkan dulu HP-nya. Nah, jadi next, Ibu nggak nampak. Ya nih, mulai sekarang. Apa yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu. Nah, anak-anak,
kita sudah mengetahui gaya belajar kamu. Jadi ternyata gaya belajar itu ada berapa? 3. Ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Coba ulangi apa tadi? Sambil dipegang. Audio, visual, kinestetik. Iya. Apa artinya? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2 ya, Nana. Yang pertama, kita akan mengetahui perbedaan dari gelombang dan getaran. Ada gelombang, ada getaran. Sama atau beda? Nanti kita akan saksikan ya. Yang kedua, anak-anak akan membedakan tentang periode dan frekuensi. Coba ulangi semua apa namanya? Periode dan frekuensi. Iya, getaran dan gelombang. Oke, nah sebelumnya mari kita lihat sebuah video tentang getaran dan gelombang. Silakan anak-anak saksikan ya. Nah, udah pernah naik kereta api? Apa yang anak-anak lihat dari kereta api? Getaran? Kayak mana bukti getarannya itu? Oh iya. Kuat apa pelan? Sedang. Nah, itu apa? Namanya apa itu, Nak? Jam. Jam apa? Jam hipnotis. Udah pernah Najwan menghipnotis? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong. Lagi digambarkan, diamati, ditulis. Menurut kamu ini getaran atau? Ulangi lagi. Getaran atau gelombang? Nah, apa alasannya mengatakan ini? Iya, berikan alasannya ya. Coba yang ini sekarang. Boleh lebih kecil lagi batunya? Nanti ceprat basah semua. Tutup pulpen aja boleh. Ini apa? Nah, coba. Pernah nggak ini patah hati? Meta ini. Banyak cowoknya. Meta pernah patah hati? Nah, coba lempar dulu ke dalam kolam ikan. Ini apa ini? Kolam ikan. Amati apa yang terjadi. Tidak ada. Coba angkat dulu. Yang lain boleh. Nampak nggak? Satu kelompoknya coba amati. Apa yang terjadi? Nih, batunya dikecilkan bisa. Ada ini setip penghapus. Coba pakai itu. Itu coba. Apa yang terjadi?
Ulang sekali lagi, boleh yang ini? Pasti kan? Coba. Nggak nampak dia batu. Apa yang terjadi? Kamu lihat, gelombang atau getaran? Gelombang. Kenapa? Oke, digambarkan di bukumu, lalu tentukan apakah dia getaran atau gelombang. Berikan alasannya. Satu kelompok, setiap orang ngerjakan di bukunya masing-masing. Cuma dengan kelompokmu ya, bekerja sama diskusi. Amati kelompoknya. Sampai dia diam, Ozil. Oke. Pegang dulu biar diam dia. Sudah, Ozil jangan bergerak. Kok masih bergerak dia? Kena udara. Oke, sekarang boleh digeser. Tanganmu yang satu lagi. Tanganmu, Ozil. Ditarik dari satu titik. Iya. Udah. Situ titiknya. Lepaskan. Lepaskan. Iya. Biarkan dia sampai diam. Di posisi semula. Nah, Najwan, getaran atau gelombang? Gelombang. Aldi? Gelombang. Siapa yang bilang ini getaran? Kenapa? Karena dia berpindah dari titik A ke B dan ke C. Mana titik A-nya? Ini titik A gitu. Oh, bagus sekali. Jadi silakan digambar, tentukan diskusi secara kelompok, pastikan dia getaran atau gelombang. Berikan alasannya. Nanti percobaan itu, tentu kamu sudah tahu apakah itu getaran atau gelombang. Terima kasih, waktunya sudah habis. Kita mau saatnya presentasi hasil dari kelompok kamu. Silakan kelompok mana yang mau terlebih dahulu mempresentasikan? Iya, bagus. Silakan Tasya. Tadi mempunyai gelombang. Termasuk dari? Termasuk dari gelombang. Iya. Karena dia mempunyai bukit dan lembah, yaitu bergerak dari atas dan kembali lagi ke bawah. Oh iya. Dan seterusnya. Tetapi dia tidak mempunyai getaran karena dia bergerak bukan dari awal ke semula. Iya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok tali. Tunjuk dulu satu kelompok untuk presentasi. Kelompok lainnya. Ini nggak ada kelompok apa? Bandul. Ayo. Ayo anakku. Ya, silakan Najwan. Bandul termasuk dari getaran karena dia Coba diperagakan. titik semula Ya. Maka dia adalah kembali ke titik semula. Dia adalah getaran. Oke, ada tambahan dari kelompok Bandul. Cukup? Iya, terima kasih kelompok Bandul, tepuk tangan juga. Nah, tadi sudah kita lakukan, harusnya happy. Bahagia nggak? Mana senyumnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah karena sudah di akhir pembelajaran, tentu lebih bahagia lagi. Mau istirahat kan? Kita sebelum tutup, kita ambil kesimpulan. Anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silahkan, Ibu boleh minta 2 orang. Ayo, Tasya lagi, yang lain ada? Ya. Yang bergerak dari titik awal ke titik semula. Sedangkan gelombang adalah yang memiliki bukit dan lembah. Bukitnya ke atas dan lembahnya ke bawah. Frekuensi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu getaran atau gelombang. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang Iya. dalam detik. Iya, bagus. Masya Allah. Terima kasih Tasya. Ada satu poin yang mungkin tertinggal Ibu lengkapi sebelum kita akhiri, bahwa getarannya itu dari titik semula harus melewati titik setimbang. A, B, titik setimbang. C,
BA. 1 getaran. Ya. Jadi ada kata kuncinya melewati titik setimbang. Apa namanya, Nak? Iya. Oke, terima kasih. Kita akhiri Ibu dengan tugas ya. Ibu kasih tugas untuk besok. Coba catat dulu tugasnya. Jelaskan dengan contoh. Sudah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa juga kembali. Alhamdulillah, doa masing-masing menurut agamanya masing-masing. Sudah, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Kita akhiri dengan tepuk lagi untuk tepuk 81. 81. Cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Pinter-pinter. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ayu, tadi kita sudah melaksanakan observasi seperti permintaan yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan observasi di dalam kelas? Itulah Pak, saya rasa masih kurang puas Pak. Masih kurang puas. Jadi yang kurang puas menurut Ibu di mananya ini? Itu kan Pak. Jadi dari tidak seperti yang saya bayangkan, saya harapkan Pak. Masih kurang lah. Itu pun alhamdulillah sudah saya usaha, saya lakukan apa yang saya rencanakan, tapi memang belum seperti yang saya harapkan. Menurut Ibu tidak merasa puas, kendalanya di mana? Nah, itu dia Pak. Kendalanya saya melihat anak-anak kan belum memahami konsep dari materi yang saya sampaikan. Terlihat dari hasil di akhir ya, refleksi di pembelajaran itu menyimpulkan itu kelihatan belum memahami konsep. Kan kalau IPA itu kan nomor 1 itu pemahaman konsepnya. Nah, baru nanti keterampilannya. Jadi itulah Pak, pemahaman konsep tentang materi getaran dan gelombang itu anak-anak belum dapat. Iya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas, kemarin kita sudah menyepakati kalau kompetensi area yang harus dikembangkan dari Ibu, Pengelolaan kelas Pak. mengelola kelas. Ya. Bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu sendirilah terhadap hasil kegiatan pembelajaran di dalam kelas tentang kompetensi dalam pengelolaan kelas? Apakah sudah berhasil? Kalau dari nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu dinilai berapa ini? Saya menilai saya sendiri Pak. Iya. Sulit itu ya Pak. Jadi ini kan memang kendalanya itu, kan ini topik materi awal, maksudnya materi baru yang memang belum saya jelaskan sama mereka. Jadi makanya mereka mungkin belum paham. Tadi itu masih seperti persepsi, mencoba mereka itu mencari tahu sendiri apa itu getaran dan gelombang. Pak. Jadi nanti pengelolaan kelasnya sudah cukup baik menurut saya, sudah saya usahakan sebaik-baiknya. Tinggal lagi saya harus mendemonstrasikan pribadi saya langsung jadi model bagi mereka. Nanti saya jelaskanlah tentang konsep getaran dan gelombang itu dengan demonstrasi dari saya sendiri. Baik, Ibu tadi sudah bercerita kalau perasaannya masih kurang karena tidak maksimal. Iya, Pak. Tapi di dalam mengelola kelas menurut Ibu sudah cukup ya. Iya, Artinya Pak. sudah mulai nampak ya sesuai dengan kebutuhan belajar daripada siswa itu sendiri. Sudah berpusat kepada murid. Sudah berpusat kepada murid. Iya, karena muridnya yang pilih sendiri tadi kan Pak. Alat peraganya. Ya, jadi dari
ya kendala yang Ibu hadapi tadi. Ibu memiliki kendala. Iya. Apa upaya yang Ibu lakukan ke depan sehingga ketika di dalam proses pembelajaran itu tidak lagi menemukan kendala-kendala? Nah itu tadi Pak, jadi untuk materi baru memang perlu ada penjelasan bagi siswa, bagi murid tadi itu Pak. Jadi nanti ada demonstrasi, kemudian ada, biasanya saya pakai papan tulis, saya buat mind mapping gitu Pak, peta konsep. Jadi pokok-pokok pikiran itu harus dikonsepkan dulu, dipetakan di papan tulis. Cara lain masih adakah mungkin seperti memberikan informasi di awal melalui WA mungkin? Oh, anak-anak untuk literasi ya Pak? Iya, saya rasa itu juga perlu. Perlu ya? Iya, agar anak-anak mencari informasi awal ya tentang materi itu melalui literasi. Ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan dalam hal mengelola kelas sudah semakin membaik. Tentu harapannya pasti akan lebih baik lagi. Apa upaya Ibu yang harus Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana cara Ibu untuk mengelola kelas sewaktu di dalam proses pembelajaran? Apa ya Pak? Saya akan lebih personal approach juga mungkin Pak ke masing-masing murid itu, karena beda-beda murid itu banyak juga yang takut untuk bertanya, takut untuk mengeluarkan pendapat. Nah, saya akan melakukan pendekatan lagi kepada masing-masing murid agar murid itu bisa lebih terbuka dan berani mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Baiklah Ibu, tadi sudah Ibu bercerita panjang lebar tentang bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi dalam kelas, demikian juga dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati di awal. Sesuai dengan pendapat Ibu tadi, sesuai dengan ungkapan Ibu, Ibu sudah merasakan bahwasanya sudah ada peningkatan. Jadi terima kasih Ibu atas kompetensi yang sudah berkembang dari diri Ibu sendiri. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, baiklah. Kalau ke depan masih ada yang harus kita obrolkan, yang mau kita diskusikan, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bercerita supaya kita bisa bertukar pikiran untuk menemukan ataupun menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Pak. Sekian Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Tidak ada Pak. Semoga bisa bantu saya lagi ke depannya Pak. Oke, siap. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sama-sama Pak.